Dari Victor Lab House saya mengucapkan dan saya sampaikan salam untuk kita semua. Salam satu mil, salam seroja, salam sehat rohani jasmani. Salam untuk kita semua dimanapun Anda berada dapat mengikuti online service ini dari Victor Life Community Kupang Timur. Kami senang sekali bahwa Anda bersama dengan kami Victor Life Community yang adalah gereja pemuritan yang menyembah dalam roh. Karena itu jemaat dimanapun Anda berada, pastikan rohmu tetap kuat, teguh, mengalir bersama dengan kami dalam satu tujuan, haleluya, amen, untuk kita bersama-sama menyelesaikan rencana Tuhan. Waktu berjalan dengan begitu cepat dan hari ini kita sudah berada di penghujung bulan September tahun 2020. Nah, umat Tuhan, kita masih sedang berbicara tentang reputasi Tuhan sebagai Raja. Pada bagian yang ke-13 hari ini kita membahas tentang penyediaan supernatural Allah, the supernatural provision of God atau divine provision. Nah, umat Tuhan, penyediaan Allah secara supernatural tidak peduli berapapun, berapa besar, berapa banyak kebutuhan saudara hari ini, tapi Tuhan telah memberikan solusi jalannya bagi kita, asalkan kita mau memintanya, mengharapkan bahwa kita akan menerima. Allah penyedia, kita penerima. Katakan, Allah penyedia, saya penerima. Allah penyedia, VLC penerima. Katakan. Ya. Tidak perlu diragukan bahwa Allah sebagai supplier, sebagai provider, gak usah khawatir, tidak ada signal hilang di sana, saudara yang kasih, dari pihak Tuhan signal tidak akan terganggu, tidak akan terganggu dengan resesi, inflasi, apapun, percayalah, Dia menyediakan all time, always, haleluya. Nah, kita sebagai penerima-penerima, kita yang harus menyediakan hati kita, sikap hati kita, agar kita dapat menerima semua yang Tuhan sediakan, karena yang Tuhan sediakan bukan untuk di sorga, tapi di bumi ini. Nah, untuk itu saudaraku yang kasih, hari ini kita bersama-sama sedang mempelajari penyediaan supernatural Allah. Nah, saudara, Tuhan mau bicara kepada kita secara khusus menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Nah, hari ini saudaraku yang kasih, penyediaan supernatural Allah. Penyediaan supernatural Allah yang akan kita bahas diawali dengan Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian 22, saudaraku yang kasih, kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut atau tertambat dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Umat Tuhan, Alkitab berkata Abraham menoleh ke belakang. Apa yang terjadi kalau Abraham tidak menoleh? Maka Abraham tidak pernah mengalami penyediaan Allah. Tidak selamanya menoleh ke belakang itu salah. Ya. Menoleh dalam konteks ingin meresponi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ada seekor domba jantan, the ram in your stick. Ada domba di dalam semak, saudara, haleluya. Cerita klasik ini, saudaraku yang kasih, kita tahu bersama-sama bahwa Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan karena Tuhan meminta kepadanya untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi saudara lihat Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan.
Dan Tuhan menghentikan Abraham dari mengorbankan putranya. Saat Abraham menoleh ke belakang, dia melihat seekor domba tertangkap, tertambat, terikat, tertahan tanduknya di semak-semak itu. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang kita dapatkan pagi hari ini yang harus kita pelajari dari firman Tuhan? Penyediaan supernatural Allah itu terjadi dalam semak-semak. Haleluya. Semak-semak kehidupan yang tidak pasti, percayalah ada domba di sana. Ada penyediaan Tuhan di sana untuk saya dan saudara. Abraham melihat ke belakang dan di situ saudaraku yang kasih, Tuhan tahu kapan dibutuhkan Abraham. Tuhan tahu kapan saya dan saudara memerlukannya. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, di dalam semak-semak kita, Tuhan menyediakan apa yang Abraham butuhkan. Tuhan sudah sediakan. Cuman Tuhan tidak sediakan domba itu di kandang, domba itu di sebuah lahan pertanian, peternakan. Tapi Tuhan siapkan domba itu tertambat di hutan, tertambat di belukar. Dan seringkali saudara yang kasih, apa yang kita tidak harapkan dari sana, Tuhan memunculkan pertolongannya bagi saya dan saudara. Yang normalnya harus diambil dari kandang, harus diambil dari peternakan, dari range, saudara yang kasih. Tapi Tuhan mengubah situasi dan keadaan. Tahukah Anda, kalau Tuhan mau menolong dengan cara apapun, Tuhan bisa kerjakan. Katakan, ada domba di semak-semak kehidupan saya. Katakan, ada penyediaan. Dia Yehovah Jireh. Katakan, Allahku Yehovah Jireh, Allah penyedia. Percayalah dengan segenap hati kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pikiranmu yang normal, pikiranmu yang biasa. Jadilah gila sedikit. Haleluya. Karena Tuhan tidak sediakan di peternakan. Tuhan sediakan di tempat yang pikiranmu menurut gila tidak mungkin. Tapi Allah melakukannya. Dengar, di tengah-tengah epidemik atau di tengah pandemi corona, di tengah-tengah situasi resesi Indonesia atau bangsa-bangsa, dengar baik-baik. Di mana ada semak, semak itu di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah keperluan, di tengah-tengah inflasi, di tengah-tengah kebutuhan hidup yang mendesak, saudara kan di tengah-tengah bisnis yang lemah, usaha, dengar, Tuhan masih ada di sana. Haleluya. Semak itu bicara soal resesi, kesulitan, hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak terbiasa terjadi. Tapi dengar saudara yang kasih, Yehovah Jireh. Haleluya. Nah, umat Tuhan, seekor domba jantan Tuhan sudah siapkan bagi saya. Dan artinya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan dengan cara Tuhan. Nah, umat Tuhan, sekali lagi saudaraku yang kasih, ada domba jantan yang Tuhan sediakan. Ada penyediaan di tengah-tengah semak kehidupan kita. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, apapun situasi, sekarang marilah kita berani mempercayai Tuhan. Diawali dengan mengungkapkan apa yang kita percayai. Haleluya. Coba katakan, ada seekor domba jantan di tengah-tengah semak saya. Katakan demikian. Ada seekor domba jantan di tengah-tengah semak kebutuhan saya dan saudara. Amen. Saudara percaya. Abraham katakan, He is my Jehovah Jireh. Dialah Allah penyedia. Nah, saudaraku yang kasih, ketaatan kepada Tuhan dalam masa sukar adalah peran utama orang percaya untuk alami penyediaan supernatural Tuhan. Ketaatan. Abraham, dia tidak menghitung kali bagi berapa besar keuntungan kita, berapa besar keuntungan dia. Tapi Abraham hanya taat. Dan ketika dia mentaatinya, dia melihat yang tidak terbiasa, yang tidak diharapkan, di luar dugaan, di luar apa yang diharapkan, justru Allah menyediakan. Haleluya. Ada kata amin? Oh haleluya. Nah, umat Tuhan, yang berikut kita lihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-44. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 dikatakan,
Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara lihat, ini dia. Ada badai kekeringan untuk saya dan saudara. Haleluya. Katakan, ada badai kekeringan untuk saya. Yes. Justru di tengah-tengah kekeringan ada badai. Haleluya. Di tengah-tengah hal yang tidak mungkin, Tuhan siapkan. Di tengah-tengah hal yang tidak mungkin. Saudara lihat. Ya. Ada badai di tengah-tengah kekeringan saya dan saudara. Haleluya. Ada badai, ada berkat mengalir dengan cara yang ajaib. Nah, saudaraku yang kasih, kita mungkin melewati masa-masa kering. Kita tidak bisa melihat banyak di cakrawala kehidupan kita ini. Kita hanya seperti bujangnya Elia yang hanya melihat awan sebesar telapak tangan, uang yang tidak cukup banyak, peluang yang sangat sedikit. Kualitas kita mungkin tidak seperti si A, si B. Kemampuan saya mungkin tidak seperti si A, si B. Kita tidak tinggal di daerah-daerah yang mungkin seperti daerah-daerah lain yang katanya daerah basah, daerah makmur. Tapi dengar saudaraku yang kasih, dengar saudaraku yang kasih, ada badai di tengah-tengah cakrawala kehidupan kita yang kering. Haleluya. Mungkin Anda tidak bisa melihat, tapi sekali lagi, coba lagi, sekali kami akan melihat seperti bujang ini. Satu kali, tapi Elia bilang satu kali lagi. Katakan satu kali lagi. Dengar saudaraku yang kasih. Kalau Tuhan mau sediakan, Dia sediakan. Tapi kenapa kita harus belajar untuk meresponi berulang-ulang? Sebenarnya Tuhan mencari orang yang punya, orang bilang gregetan, orang yang menggigit. Saudara, seperti saudaraku yang kasih ya. Itu sesuatu yang sudah melekat, yang sulit dilepaskan, menggigit ya. Gregetan istilah. Wow, dia orang Kupang bilang makan gigi, saudara yang kasih ya. Mati-matian. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kita tidak bisa berkata, kalau Tuhan mau tolong ya silakanlah. Mau jadi apa nah jadi. Biar. Anda tidak bisa seperti itu. Iman adalah reaksi, respon yang positif. Iman tidak melihat situasi-situasi yang membuat kita discourage, hilang pengharapan. Awan sebesar telapak tangan, uang yang sedikit, tapi kita punya iman. Saudara yang kasih, situasi-situasi yang katanya sekarang ini masa-masa pandemi yang buat banyak guling tikar, banyak guling ini, banyak guling itu. Dengar saudara kasih, asal kita jangan guling pengharapan kita. Lepaskan pengharapan saudara. Awan kecil di langit, justru itu modal untuk Elia melihatnya. Badai, hujan yang lebat turun. Itulah sebabnya dia bilang kepada bujang itu, pergi. Kasih tahu kepada Ahab bahwa akan hujan. Dan saudara lihat, hujan begitu datang dengan luar biasa. Saudaraku yang kasih, kelimpahan yang Tuhan siapkan bagi kita yang mungkin dicuri oleh musuh. Musuh mencuri peluang dan kesempatan, musuh mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, musuh mencuri hak-hak yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dengar saudaraku yang kasih, dengan cara kekeringan. Tapi saudara dengar saya, bahwa ketika kita meresponi, Tuhan siapkan memandi kita dengan air berkat yang berkelimpahan. He's going to shower you by the great blessing. Tuhan akan memandikan, katakan saya dimandikan dengan berkat yang luar biasa. Ya. Anda tidak dimandikan dengan kain lalu dilap pelan-pelan,
Tapi ada shower mengalir dari sorga. Ada shower keberkatan mengalir atas gereja Tuhan, atas umat Allah. Saya katakan ada shower berkat turun dari sorga untuk mengaliri engkau. Di tengah-tengah kekeringan karena dicuri oleh si A, si B, ditipu, disiasati, dijahati oleh orang lain. Dengar saudaraku yang kasih, apa yang tercuri Tuhan kembalikan bagi saya dan saudara. Tuhan sudah merancang supaya tumpah ruah, ditekan-tekan sampai meluber keluar. Berkat itu dalam hidup saya dan saudara. Bukan rintik-rintik, tapi badai. Saudara percaya itu, amin? Ini yang Tuhan pesankan untuk kita. Itulah sebabnya jangan lihat awan sebesar telapak. Mungkin yang kamu lihat tidak seperti yang orang lihat. Tidak seperti yang dunia katakan. Tidak yang seperti ilmu ekonomi katakan. Tidak seperti yang orang lihat kemungkinannya tipis. Tapi dengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan awan sebesar tikar, sebesar telapak tangan, no problem. Haleluya. Nah saudara yang kasih, Tuhan siapkan sampai tergoncang lebih besar. Saudara yang kasih, apa yang terhilang Tuhan akan kembalikan lebih besar dari yang dicuri oleh setan. Mungkin Ahab, kuasa kegelapan, roh jahat sementara mencuri, mengambil. Tapi dengar, Tuhan mengembalikan jauh lebih banyak dari yang terhilang. Katakan, saya menerima jauh lebih banyak dari yang terhilang. Yes, amen, amen. Anda dan saya menerima apa? Jauh lebih banyak dari yang terhilang. Semakin terhilang, semakin mendapat lebih banyak lagi. Karena Tuhan akan mengairi kita, men-shower kita, memberikan kita mandi dengan siraman air sorga, berkat sorgawi yang Dia janjikan. Nah umat Tuhan, sekali lagi kita baca di sana bahwa ketaatan kepada Tuhan dalam masa krisis adalah peran utama orang percaya untuk alami penyediaan supernatural Allah. Saudaraku yang kasih, Abraham taat, Elia taat, bujangnya taat. Sekalipun bujangnya membuat alasan bahwa awan sebesar telapak gak mungkin terjadi apa-apa. Tapi ketika dia taat, saudara lihat, sebelum dia sampai di tempat, hujan sudah menanti dia. Dengar saudaraku yang kasih, dengar saudaraku yang kasih, badai menanti saya dan saudara. Katakan, badai berkat menanti saya di tempat kering. Haleluya. Dia saya katakan, Anda di timur di tempat yang diberkati. Dimanapun Anda berada, di rumahmu, di situ tempat basah oleh berkat Allah. Di kota ini, di Pulau Karang ini ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Jangan lari, jangan kemana-mana, percaya di tempat kekeringanmu ada badai menanti saya dan saudara. Yang penting Anda belajar taat. Yang ketiga atau yang berikut saudara yang kasih, Yunus, kita melihat Yunus 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Ikan apa saudara? Ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari lama, 3 malam, 3 hari 3 malam lamanya. Saudara tahu Yunus sedang difermentasi, saudara yang kasih. Fermentasi di dalam perut ikan supaya keraguannya terlepas, ketidakpercayaannya diuraikan, saudara yang kasih. Agar yang tinggal adalah the real Jonah, the real Yunus. Haleluya. Bilang di kiri kanan, Tuhan akan bawa kamu masuk dalam perut ikan. Haleluya. Yang namanya krisis, yang namanya resesi, yang namanya banyak hal. Saudaraku yang kasih, Tuhan izinkan kita masuk di sana. Yesus pernah masuk dalam perut maut 3 hari, tapi dia bangkit kembali. Saudaraku yang kasih, lihat. Katakan, ada berkat di dasar laut saya. Katakan kuat. Wah, haleluya. Sekali lagi, bilang di kanan atau kiri, ada berkat di dasar laut hidupmu. Wah. Asal kamu rela ditenggelamkan. Atas penentuan Tuhan. Ini Yunus nih uring-uringan, saudaraku yang kasih. Tapi Tuhan mau melatih dia bahwa dia mesti belajar taat. Nah saudaraku yang kasih,
Tuhan telah menyiapkan sesuatu untuk menangkap saya dan saudara. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan yang besar untuk menelan Yusuf. Tahukah Anda bahwa Tuhan sudah siapkan berkat besar untuk menangkap engkau? Anda tidak menangkap berkat, berkat menangkap engkau. Katakan, saya siap ditangkap oleh berkat. Saudara, sudah terlalu lama kita memakai pikiran kita seperti Yunus. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia punya alasan banyak. Sampai pohon jarak itu tumbuh dalam waktu yang singkat. Dia juga masih komentar, saudara yang kasih. Tepat, saudara yang kasih. Ketika kita berkata sudah selesai, Tuhan baru memulai dalam hidup saya. Ketika engkau merasa sudah selesai, Tuhan bilang, belum, saya akan melanjutkan karya. Tuhan belum berakhir. Bilang kiri kanan, Tuhan belum berakhir dengan kamu. Ya, Tuhan telah mempersiapkan sesuatu menangkap kita. Untuk saudaraku yang kasih, hal-hal yang menahan kita, Tuhan ingin lepaskan kita. Tuhan mau supaya Yunus bertobat. Tuhan mau supaya kita bertobat, melepaskan hal-hal yang membuat kita tidak taat, yang membuat kita berada di tanah tandus kering, di tempat yang tidak diberkati. Tuhan mau, saudaraku yang kasih, supaya kita mengalami penyediaan supernatural dengan cara yang ajaib, bukan dengan pikiran kita sendiri. Saudara, saya percaya di tengah-tengah masa sukar dan sulit yang sedang kita memasukinya hari ini, dan Alkitab berkata semakin hari semakin bertambah-tambah masa sukar dan sulit, tapi demi orang pilihan saya dan saudara, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya, haleluya, atas penentuan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan sudah menyediakan itu bagi VLC, satu setan dua binatang tidak akan menahan engkau. Kuasa kegelapan iblis manapun tidak dapat menahan. Kalau Tuhan sudah menyiapkan itu bagimu, saudara yang kasih, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih ada juga yang bisa menikah, saudara kasih. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara lihat, di tengah-tengah pandemi ini ada teman kita ketemu jodoh di Jawa, ada teman kita ada ketemu jodoh di sini, dan nanti minggu depan, bulan depan kita akan ada pemberkatan. Menurut manusia tidak mungkin, tapi atas penentuan Tuhan saya percaya. Tuhan kirimkan seorang suami, seorang istri, haleluya. Yang bujang-bujang siap, amin. Atas penentuan Tuhan, yang belum menikah Tuhan kirimkan pasangan hidup mereka. Jangan takut, menikah sekarang ini gak perlu takut. Orang tidak ada tuh irit, tapi mereka bisa transfer hadiah, saudara yang kasih. Jadi menikah musim sekarang ini lebih banyak berkat. Kenapa? Tidak bikin pesta, tapi rekening tinggal dikirimkan saja, saudara yang kasih. Kumu-kumu ditransfer saja, saudara yang kasih. Kan luar biasa. Yang keluar materi bilang betul. Dalam hati kotong rugi dulu, seduluan. Haleluya. Dengar, atas penentuan Tuhan, maka VLC mendapatkan hal-hal yang supernatural. Nah, Tuhan mau melatih supaya Yunus jangan mengolah situasi yang Tuhan bicara dengan pikirannya. Karena itu saudaraku, Anda boleh cermat, Anda boleh cerdas, Anda boleh pandai, tapi itu tidak boleh mengurangi ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, taat, tepat, menghasilkan sesuatu. Nah, itulah sebabnya Tuhan selalu berurusan dengan hal-hal yang belum beres. Kenapa Tuhan mesti izinkan Yunus masuk ke dalam perut ikan, turun ke dalam dasar laut? Karena di sana Tuhan akan buktikan bahwa di dasar laut pun ada Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan secara ajaib di sana. Seringkali saudaraku yang kasih, karir kita tenggelam, hidup kita seolah-olah tenggelam, perjalanan pelayanan kita seolah-olah tenggelam. Mungkin musuh mau menenggelamkan kita lewat pandemi ini, tapi dengar, VLC tidak pernah mengalami masa tenggelam. Perjalanan kita, pelayanan kita sampai di pulau, sampai di tujuan. Meskipun dunia mungkin sudah selesai dengan engkau, tapi Tuhan belum selesai dengan saya dan saudara. Umat Tuhan, sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan dalam masa krisis adalah peran utama orang percaya
untuk alami penyediaan supernatural dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di mana keadaanmu hari-hari ini? Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk melepaskan kita, menolong kita, membuat kita. Nah, saudaraku yang kasih, kita melihat yang berikut di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-25 dan seterusnya dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Mungkin mereka menyanyi bila ku lalu lagu yang kedua lagi, Tuhan adalah gembalaku. Wow, mereka turut mendengar. Lalu apa yang terjadi ayat berikut, saudara yang kasih? Kalau saudara baca di sana, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Dengar saudara yang kasih, apa yang memenjarakan kita hari ini? Mungkin situasi dan keadaan memenjarakan kita di rumah, memenjarakan kita hanya di Indonesia saja, tidak bisa ke luar negeri. Memenjarakan kita di kota Kupang, tidak bisa ke Bali, tidak bisa ke Surabaya, dari Bali juga tidak bisa datang ke Kupang, dari mana-mana serba di penjara. Tapi jangan sampai penyembahan penghormatan kita kepada Tuhan dipenjarakan. Jangan biarkan lidahmu dipenjarakan. Karena ketika mereka menyanyikan pujian penyembahan dan orang-orang yang belum percaya mendengar. Saudaraku, kekristenan itu dikenal dengan singing religion. Kenapa kekristenan disebut agama yang bernyanyi? Karena semua peristiwa bisa dibuat lagu. Betul saudara? Dia mengalami kedukaan, tidak mengerti kenapa ini, kenapa itu. Lalu suatu hari dia mengerti, lalu dia bikin lagu, dulu ku tak tahu Tuhan. Lalu saudaraku yang kasih, dia ada masalah lagi, dia dituntun oleh Tuhan, lalu dia tulis, Tuhan gembala yang baik. Nah, kekristenan itu saudara dikenal dengan singing religion, karena semua peristiwa bisa kita nyanyikan. Nah, saudara tahu, orang yang bernyanyi adalah orang yang happy, haleluya. Karena Anda tidak bisa menyanyi kalau Anda tidak bahagia. Makanya ada lagu bilang, aku bernyanyi, sambung, bahagia. Sekali lagi, aku bernyanyi. Sisa yang lain sambung di rumah. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, hari-hari ini jangan biarkan mulutmu penuh dengan komplain, mengeluh dan berkata, kenapa ini, kenapa itu. Dengar, jangan salahkan corona, tapi puji Tuhan. Bahkan ada satu nenek, dia minta terima kasih karena corona membawa sembako kepada dia. Dan dia bilang, salam untuk corona, semoga bertambah-tambah. Lalu polisi atau petugas desa bilang, Nek, corona itu adalah bukan manusia. Saya mau kasih tahu saudara, pujian penyembahan harus melekat bukan saja di mulut tapi di hati kita. Mereka menyanyikan padahal kaki tangan mereka dipasung, tapi mereka menyembah. Tengah malam lagi saudaraku yang kasih, tengah malam musimnya jam tidur, jam ngorok, tengah malam musimnya tempat engkau menikmati bantal guling, bantal kepala. Tapi di tengah-tengah malam itu kalau engkau bisa membangunkan dirimu, memuji, menyembah Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku yang kasih, ketika engkau tahu memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam pujian penyembahan, hatimu selalu bersyukur menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dengar, penjara yang menahan engkau, penjara kekurangan, penjara kesedihan, penjara keterlepakangan, penjara yang membatasi engkau bergerak bebas untuk mencapai rencana Allah,
dikatakan gugur satu persatu. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, biarkan hatimu terus menyembah. Engkau bisa menyembah tanpa musik. Lihat, tidak pemain musik di sana, tapi mereka menyembah dari hati yang benar. Nah, saudaraku yang kasih, mulailah berdoa memuji Tuhan serta menyanyikan lagu-lagu kepada Dia. Jangan biarkan jam-jam doa saudara pergi begitu saja. Kita ada Zoom prayer, kita ada Facebook prayer in the morning. Ya, doa fajar, morning prayer. Saudara, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, penyembahan kita. Karena itulah kunci untuk Anda melihat penjara-penjara yang menghalangi engkau, yang mengancam engkau, digugurkan dengan kuasa pujian, penyembahan dan doamu. Saudara, dengar saya. Tidak ada tembok yang terlalu keras untuk Tuhan robohkan. Tidak ada pintu gerbang yang terlalu keras. Tidak ada rantai yang terlalu kuat untuk Tuhan gugurkan seperti lilin. Engkau akan dibebaskan. Tuhan akan melepaskan engkau ketika hatimu memuji, menyembah Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, orang yang penuh penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, dia melihat tembok itu berada di bawah telapak kakinya. Tapi orang yang komplain, dia melihat tembok itu lebih tinggi dari langit biru. Coba katakan dengan lantang, Tuhan sedang merobohkan tembok saya. Katakan dengan suara yang lebih keras biar saya dengar. 2, 3. Tuhan sedang merobohkan tembok. Haleluya. Dan Anda tidak akan pernah terikat lagi. Anda tidak akan pernah diikat lagi. Dan tidak pernah membiarkan dirimu diikat lagi. Sekali lagi saudaraku yang kasih, baca ini. Ketaatan orang percaya di masa krisis adalah peran utama untuk alami penyediaan. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan dalam masa krisis adalah peran utama orang percaya untuk alami penyediaan supernatural Tuhan. Lihat, ini lengkap apa yang memenjarakan kita. Saudaraku yang kasih, Tuhan sudah menyediakan pembebas untuk saya dan saudara. Saya berdoa supaya Victory Life di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa resesi yang mendalam menguasai bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Saudaraku yang kasih, Tuhan akan robohkan penjara resesi bagi saya dan saudara. Sekali lagi katakan dengan lantang, Tuhan sedang merobohkan tembok penjara bagi saya. Katakan. Ya, bukan penjara di Penfui, bukan penjara di Nusa Kambangan, saudara yang kasih. Tapi penjara dalam dunia sosial, dunia ekonomi, dunia bisnis, dunia hubungan kita, dunia yang membatasi, memenggari rumah tangga kita, anak-anak kita tidak bisa berkembang, karir kita tidak bisa berkembang, dan tidak bisa berkembang. Dengar, Tuhan merobohkan sehingga Paulus dan Saulus mencapai tujuan. Tuhan membebaskan kita dari penjara, bukan kita bebas merdeka mau kita sendiri, tapi Tuhan akan membebaskan kita dari penjara ekonomi, penjara kesulitan. Untuk apa? Menyelesaikan panggilan Allah dalam hidup saya dan saudara. Engkau bebas untuk menyelesaikan rencana Allah. Katakan, saya dibebaskan untuk menyelesaikan rencana Allah. Come on. Ya, amen. VLC dibebaskan untuk menyelesaikan rencana Allah. Saudaraku yang kasih, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-7, lalu kita lompat ke ayat 12 dan 13. Ini luar biasa. Bapak Ibu, kita perhatikan ayat ini. Dikatakan demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar atau 20 juta tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong saja. Wow. Ayat yang ke-12, apa yang terjadi? Dan setelah mereka makan, mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah
orang makan. Yang lebih setelah orang makan. Dengar, yang lebih untuk VLC. Yang lebih untuk VLC. 12 bakul itu artinya satu murid angkat satu bakul. Nah, yang komen tadi bilang 200 dinar tidak cukup, murid Yesus. Murid Yesus. Nah, saya berdoa supaya VLC bukanlah komentator-komentator. You are not the commentator, you are the doer of the word. Katakan, saya pelaku firman. Bukan komentator-komentator. You are not the commenter of the word. You are the doer. We are the doer. Katakan, VLC pelaku firman Allah. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, ilmu ekonomi bilang 200 dinar, 20 juta tidak cukup. Sekalipun hanya sepotong kecil saja. Sudah dapat sepotong pun tidak cukup. Itulah penyediaan yang datang dari natural thinking. Itu yang datang dari pikiran sempit. Itu yang datang dari pikiran ekonom. Itu yang datang dari pikiran sosial. Itu yang datang dari apa yang dilihat dengan mata. Yang dihitung dengan pikiran otaknya. Tapi saudara lihat. Mari katakan sama-sama. Akan ada roti di keranjang kosong saya. Mulai, 2, 3. Haleluya. Kalau saya katakan akan dan sudah ada, Tuhan berkati Mart di samping rumah saya. Saudara lihat, di tengah-tengah masa pandemi ini kita punya TB Mart. Tuhan berkati Mart. Semua yang kita perlukan ada di situ. Dengan hal itu, TB Mart, Tuhan berkati Mart adalah solusi di masa sukar agar kita tetap mekar. Bukan begini, dengan belanjanya di TB Mart Anda telah mendukung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan gak perlu didukung, kita yang didukung oleh Tuhan. Yang benar adalah TB Mart, Tuhan berkati Mart supaya hidup kita menjadi mekar. Oke? Jadi kalau saudara-saudara mau bikin bisnis, mau jual lagi, saudara bisa datang deal dengan direktur TB Mart. Direktur TB Mart, nah mereka tunjuk. Adik tunjuk kakak, kakak tunjuk adik. Ya, kalau saudara mau bisnis misalnya di kampung saudara, saudara mau bikin kios lagi, silakan. Kita sangat mengencourage, bikin usaha. Ingat, jangan pikir doi, jangan pikir 200 dinar dulu. Pikir apakah ini kehendak Tuhan untuk saya. Kalau itu kehendak Tuhan untuk engkau memberkati, membawa bakul, membawa 5 roti di kampungmu. Coba, mari saudaraku yang kasih. Di kampung saudara. Mulai. Saudara lihat kebutuhan di sana apa. Saudara bisa datang. Kita punya berapa ratus di TB Tuhan berkati Mart, ada berapa ratus item. 400-an item. 500-an. 600-an item. 600 macam. 600 macam itu misalnya gula air, gula lempeng, gula batu. Susu beruang, susu serigala. Snack saja macam-macam. Cucu saya saudara-saudara bilang, Pop, ini beta punya. Dia tunjuk. Baru dia bilang, doi do Pop. Saudara lihat. Sekali lagi katakan, coba keluarkan itu Frankie di slide tadi, katakan sama-sama tadi. 2, 3. Akan ada roti di keranjang kosong saya. Sekarang katakan, sudah ada roti di keranjang kosong saya. Mulai. Sudah ada roti di keranjang kosong VLC. Kenapa TB Mart itu ada di tempat saya? Dari atas biasanya turun ke bawah. Ya saudara nggak usah bilang, kok kenapa di situ? Karena di situ di atas turun ke bawah. Karena memang kita posisinya di atas, toh turun ke bawah. Ya, itu rema yang saya dapat. Kalau para pemimpin diberkati, yang di bawah pasti diberkati. Nah, saudara lihat, di tengah-tengah hutan rimba kekurangan, kesulitan, tekanan ekonomi, masa paceklik, resesi yang begitu dahsyat menurut pikiran Andreas. Tapi Yesus tidak pedulikan pandangan mereka.
Kalau Yesus hidup hari ini, mungkin Facebook, mungkin status-status orang di apa itu yang apa follow itu yang ada followernya suka banyak itu selain di Facebook apa? Instagram, saudaraku yang kasih, di Facebook, di Telegram, di Radiogram, di Mulutgram, di Gosipgram, saudaraku yang kasih, di Lidahgram, saudara, di Bibirgram. Sudah komen, oh Yesus tidak peduli, Yesus tidak punya pengertian, masa sudah malam biarkan orang begitu saja, sudah dibilang 20 juta tidak cukup, dia mau dia punya saja. Saudaraku yang kasih, kadangkala saya seperti Yesus. Saya ngotot, VLC, sekolahkan banyak orang, kasih makan banyak orang, piara banyak orang, utus banyak orang. Ya, Yesus, dia tidak peduli pandangan orang. Kenapa? Karena Yesus punya tujuan. Ketika Anda punya tujuan, hutan rimba akan menjadi taman untuk Anda beroperasi. Haleluya. Ketika Anda punya tujuan, kekeringan menjadi fondasi untuk Anda bertindak. Yang tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Yang tidak mungkin, yang tidak ada, yang sedikit. Saudaraku yang kekasih, Tuhan telah memenuhi kebutuhan umat Tuhan. Kekayaan dengan kekayaan kemuliaannya dia memenuhi kebutuhan kita. Dengar ini saudara kekasih, catat ini baik-baik. Bukan ukuran keranjang, bukan jumlah roti, tapi kemampuan Tuhan untuk menyediakan. Sekali lagi, bukan ukuran keranjang, bukan jumlah roti, tapi kemampuan Tuhan untuk menyediakan. Kemampuan Tuhan untuk melipat gandakan. Inilah yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Saudara, kalau kita ikut Tuhan lalu kita hanya bisa menyanyi saja tentang kebaikan Tuhan, belum lengkap. Kita harus bisa presentasikan kebaikan Tuhan, supaya melalui kita orang lain berkata, Yesus malole, Yesus baik. Saudara, Tuhan sedang memberkati kita, akan memberkati kita, amin. Sehingga kita tidak hanya menerima berkat, tapi kita akan mulai memberkati orang lain. Katakan, saya sudah menerima berkat untuk memberkati orang lain. Katakan, saya sudah menerima berkat untuk memberkati orang lain. Keranjangmu dipenuhi agar Anda pulang dengan membagi-bagi roti kepada orang lain. Sekali lagi, bukan soal ukuran keranjang besar atau kecil, bukan jumlah roti 20 juta atau 20 dinar, tapi seberapa besar kemampuan Tuhan. Tuhanmu tidak dapat diukur kebesarannya. Satu kaki ada di laut, satu kaki ada di darat. Ukuran sepatu berapakah yang Tuhan pakai? Ada yang tambah lagi, kira-kira ikat pinggang berapa? Tuhan pun ikat pinggang, saudara bisa bayangkan. Oke. Haleluya. Sekali lagi katakan, sudah ada roti di keranjang kosong saya. 2, 3. Ada yang bilang, jangan keranjang kakak, kita ganti. Oke, bilang, sudah ada ruang dalam rekening saya. Come on. Besok dana pensiunmu cair, dana BPSmu cair. Haleluya. Dana bantuan langsung tunai, cair bagi engkau. Besok dana kreditmu cair, tanpa bunga. Haleluya. Lihat sini, lihat, come on. Besok ada pelanggan datang untuk mengambil servis bagi engkau. Saudara, selama minyak masih panas, lepaskan apa yang bisa digoreng. Selama khotbah ini masih didengungkan, jangan tunggu dengar rekaman, tapi aminkan dari sekarang. Biasanya kalau saya lihat di YouTube itu, waktu live hanya 100 orang dengar. Nanti setelah selesai kebaktian baru 200-300. Anda terlambat. Karena Anda hanya mendapatkan catatan khotbah. Tapi hari ini saya sedang melepaskan transferring the blessing of God. Online transferring. Saya sementara transfer agar keranjangmu, rekeningmu terisi, haleluya. Rumahmu terisi, kamarmu terisi, hidupmu terisi, dompetmu yang kempes terisi, haleluya. Dan sekarang saya sudah temukan saudaraku yang kasih, ada herbal
anti dompet tipis. Herbal apa saudara? Anti dompet tipis. Kamu minum herbal itu, kamu kenyang dari pagi sampai sore. Bonusnya badan turun perlahan-lahan. Tetapi dompet tidak tipis, dompetnya tetap tebal. Sayang mereka tidak minta saya untuk menjadi pemakalang apa-apa. Saya support saja. Saya tadi pagi saya punya kasih di kopi. Wow. Asam manis pahit. Wow. Membuat saya hampir lupa ada kebaktian jam 8, saudara. Bawa botol saya kasih. 120 mili, tidak mahal-mahal. Hanya 100.000 saja. Oke, kita kembali pada jalan yang benar sekarang ya. Sekali lagi, ada berkat dalam rumah tangga saudara. Katakan demikian. Ya, jadi keranjang kosong Anda bisa ganti di mana saja. Baik. Sekali lagi, saya mau baca tulisan ini. Ketaatan kepada Tuhan di masa krisis adalah peran utama orang percaya untuk alami penyediaan supernatural. Taat. Suruh taat aja. Amin saudara. Jadi berarti penatua suka krisis? Ya, penatua suka krisis. Karena di mana ada krisis, di situ ada rest. Yang penting SS-nya masih ada, saudara. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Yohanes 2 ayat yang ke-10 dan Yohanes 2 ayat yang ke-5. Kita mulai ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Anggur yang baik sampai kapan? Lihat saya. Berkat yang baik sampai sekarang. Sekalipun ada pandemi COVID-19, ada the best blessing is coming. The best blessing is coming now. Berkat yang terbaik sedang datang bagi engkau sekarang ini. Now is the time for the new and best blessing. Come for VLC, come for believer, come for the children of God, sons of God. Berkat itu sedang menanti bagi anak-anak Tuhan sekarang ini. Jadi jangan menyesal kenapa bukan 20-30 tahun lalu. Tapi ini waktunya, no regret. Jangan menyesal karena Tuhan selalu membuat kita exciting. Haleluya. Itu yang namanya antusias. Orang komplain, kenapa kamu menyediakan yang baik itu dari belakang? Kenapa? Tuhan mencari orang-orang yang taat. Karena orang yang taat itu kelihatannya terkebelakang. Lihat saya sekali lagi. Orang yang taat itu kelihatannya apa? Tapi sesungguhnya engkau sedang dipersiapkan untuk apa? Kamu akan mengalami percepatan supernatural. Orang lari 1 juta kali, kamu hanya lari 1 kali. Amen. Ketika saya bertanya, Tuhan saya mau belajar tentang pertanian, peternakan. Tuhan pertemukan saya dengan orang yang mengajarkan saya. Sudah sedang praktik sekarang amunisinya. Bagaimana membuat pupuk 1 kilo menjadi 1 ton. Anda bisa bayangkan kita tanam sawah 1 hektar dengan pupuk 1 kilo. Itu namanya percepatan. Haleluya. Itu yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan. Amunisi sementara kita coba. Kemarin kita coba di jagung-jagung kita, saudara kekasih. Begitu disemprot, ulat keluar semuanya, saudara kekasih. Saudara kekasih, dengar saya. Yang terbaik Tuhan siapkan bagi VLC. Itulah sebabnya saudara saya tidak mau orang bilang Pak John sudah tua, jangan terlalu lebe-lebe, jangan terlalu percaya yang tidak-tidak. No, justru semakin tua, anggur itu semakin tua, semakin sedap. Saya ingat saya dengan konyadu saja saya, Pak Ois, waktu kita di Kana, di negeri di mana Yesus bikin Yohanes pasal 2 ini. Saya pergi, saya tanya kepada Mas yang jual itu, saudara yang kasih. Saya bilang, Mas, saya mau minum anggur yang paling lama. Dia bilang di sini ada yang 5 tahun, di sini ada yang 11 tahun. Anggur disimpan 11 tahun, kawan.
Saya bilang kasih yang 11 tahun. Saya lihat saya pengkonya itu main telan. Dihantam terus. Baru dia goyang ke ini po enak lah Kak John. Ini kalau tambah RW lengkap lah sudah. Saudara lihat yang terbaik. Sudah lupakan RW tapi ingat anggur yang terbaik. Sebab ada yang tidak suka makan RW dong lihat dan saya. Saya juga tidak makan banyak-banyak. Orang hanya sepotong saja. Dengar saya. Yang terbaik dalam the best on the way to you, to your life. The best is stored up for you. Yang terbaik digudangkan untuk engkau, disimpan untuk engkau. Itulah jangan menyesal, jangan iri dengan orang-orang dunia yang main kukuli. Orang Kupang bilang main curang supaya mereka kaya, mereka hebat, mereka dapat ini. Jangan curang, karena dalam hikmat Tuhan menyediakan the best for you. Tuhan menyediakan yang terbaik tanpa penjara bagi engkau, tanpa aib bagi engkau. Ada kata amin? Ada kata amin? Ngapain berlimpah lalu penjara menanti kita? Ngapain berlimpah lalu aib? Aib itu apa? Dia pernah dipenjarakan. Itu aib. Dan saya tidak mau itu. Dan saya mau supaya yang terbest yang Tuhan janjikan. Untuk VLC, haleluya. Jangan mengira hari terbaikmu sudah lewat. Hari terbaikmu, the best days of your life is coming now. Hari-hari yang terbaik bagi VLC, bagi hidup saya dan saudara sedang datang walaupun ada epidemi corona, haleluya. Di mana ada ketidakmungkinan, di situ the best days. Tuhan sementara release, Tuhan sementara melepaskan hari yang terbaik untuk saya dan saudara. Jangan percaya bahwa hari-hari terbaikmu sudah over. Do not believe that your best day is over. No, your best day is coming. Hari-hari baik sedang datang untuk saya. Katakan demikian. Mari dengan iman kita berdiri. Dengan iman kita berdiri sama-sama. Saya mau ajak kita deklarasi ini. Dimanapun Anda berada, saya mau ajak Anda berdiri bersama dengan saya. Haleluya. Oke, sementara nanti teman-teman musik akan memainkan sebuah untuk mengiring kita. Saya akan hitung 1 sampai 3. Saya mau supaya Anda nanti berkata, ada anggur baru menggantikan anggur lama saya. Oke? Ada anggur baru menggantikan anggur lama saya. Coba, mulai ulang pelan-pelan. Ada anggur baru menggantikan anggur lama saya. Come on, musik siap, come on. Oh, haleluya. Come on. Oh, dimanapun Anda berada, di setiap celebration center, di seputaran kota Kupang, daratan timur, Indonesia dan bangsa-bangsa. Haleluya. Come on. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, berdiri di atas imanmu. Come on. Dimanapun Anda berada, saya ingin melihat dimanapun Anda berada. Come on. Angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Yeay, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Ajaib, ajaib. Angkat suaramu dan mulai menyembah Dia. Membuat mujizat di dasar laut, di dalam penjara, di hutan rimba, di tengah-tengah krisis air anggur. Ada anggur yang baru, hari yang baru, the best days for your life. Sembah Tuhan. Angkat hatimu dan hidupmu kepada Dia. Mari angkat hatimu. Come on everybody. Come on. Worship. Sembah Dia. Jangan lihat kepada berkat, tapi lihat Dia yang memberkati. Blesser. Lihat kepada blesser itu, memberkati itu.
Come on! Worship, 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 worship. Worship, 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 worship Him. Worship Him. Come on. Somebody angkat hatimu. Jangan lihat penjara, tapi lihat Tuhan yang hidup. Jangan lihat kekuranganmu. Jangan terintimidasi dengan keadaan hari ini, tapi dikuatkan dengan firman Allah untuk menyembah Tuhan. Come on everybody. You are. Engkaulah pewaris. You are the joint heir with Christ. Engkaulah pewaris dari janji Allah. Engkau pewaris dari janji Allah. Oh, we worship. Mari angkat suara, sembah Raja segala raja. Tuhan, Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang kelima berkata begini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya berkata kepada VLC, apa yang dikatakan kepadamu hari ini, lakukanlah itu. Dan Anda akan melihat the worst change to be the best. Yang jelek akan menjadi yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari, saya hitung 1 sampai 3 kita akan deklarasi sebelum kita berkata. Oke, siap? Musik 1, 2, 3. Dikatakan, masih ingat tadi? Tuhan mengganti anggur baruku yang lama. Tuhan mengganti anggur baru dengan anggur yang lama. 2, 3. Tuhan mengganti anggur baruku dengan anggur yang lama, dengan anggur baru. Tuhan mengganti, sekali lagi. Tuhan mengganti anggur lamaku dengan anggur yang baru. Haleluya. Amen.